Aku mau lanjut cerita nih tentang pengalaman pernah jadi target atau pernah masuk perangkap misionaris di Jepang. Untuk cerita yang kedua ini dimulai ketika istriku sedang berbelanja di supermarket. Pada saat itu salju turun dengan sangat lebat. Itu istriku memutuskan untuk beristirahat sejenak di supermarket tersebut di deretan bangku yang disediakan oleh pengelola supermarket tersebut. Dan pada saat itu ada seorang wanita Jepang yang mendekati istriku. Dari awalnya cuma melihat-lihat istriku, kemudian dia mendekati istriku dan duduk di samping istriku. Kata istriku dia cukup humble. Dia memperkenalkan diri dan bahasa Inggrisnya lumayan lancar. Dia juga banyak bercerita. Dan di akhir pertemuan tersebut dia bertukar kontak lain dengan istriku. Aku yang mendengar cerita dari istriku tersebut cukup kaget ya, bukan kaget sih, karena sepengetahuan aku, orang Jepang itu adalah tipe orang yang cuek, apalagi dengan orang asing dan sangat jarang berbasa basi sampai semendetil itu. Atau baru pertama kali ketemu langsung cepat akrab gitu. Tapi aku positive thinking aja ya. Mungkin orang Jepang yang satu ini mau mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya, atau dia pernah berteman dengan orang asing selain orang Jepang, atau kemungkinan dia pernah tinggal di luar negeri. Jadi dia cukup apa ya? Cukup bisa bergaul dengan orang asing dan tidak tidak begitu tertutup dengan orang asing. Itu sih positive thinkingku pada saat itu. Tapi kepikiran bahwa it's too good to be true juga ada gitu loh. Kok emang ada ya orang Jepang kayak gini? Karena sepengalaman aku sih jarang ya orang Jepang yang bisa mudah secepat itu dekatnya dengan orang asing. Dari saat itu istriku dan si wanita Jepang ini, sebut aja namanya Emi, sering kontak-kontakan via line. Entah itu nanya kabar atau berbahasa basi. Sampai si Emi ini, si wanita Jepang ini berkunjung ke apartemen aku. Pada saat itu aku sedang nggak ada di rumah, jadi hanya ada istri aku dan ya sebagai orang Indonesia ya, biasanya kan kalau ada tamu kita senang ada yang berkunjung, apalagi ini orang Jepang. Ini nggak seketika dia datang ke rumah, enggak gitu. Jadi komunikasi via line selama berbulan-bulan, basa-basi segala macam, cerita, tanya kabar dan basa-basi kita kan biasa ya, ayo main ke rumah gitu. Dan dia oke, aku main ke rumah. Tapi itu udah gak ada masalah, semua berjalan biasa ya. Dia main ke rumah, disuguhi makanan oleh istriku, cerita-cerita, nggak ada yang aneh sih. Seperti teman pada umumnya ya, jadi nggak ada yang bahas yang aneh-aneh gitu. Bahkan ketika kami mau pindah apartemen pun dia nanya ada yang perlu dibantuin nggak gitu. Dan dia bahkan menawarkan diri untuk pakai mobilnya gitu untuk pindah-pindah barang. Tapi kami tidak jadi minta tolong dia karena juga karena kami pakai jasa pindahan sendiri gitu. Sampai sejauh itu nggak ada masalah, hubungan kami baik-baik aja gitu. Di apartemen yang baru eh, kami mengundang dia untuk datang ke rumah dia dan si Emi ini dan suaminya. Ya, kami senang dong karena ada orang teman istilahnya yang mau berkunjung ke rumah, apalagi itu orang Jepang yang langka banget itu ya, orang Jepang yang mau main ke rumah gitu. Ya udah kita siapin makanan, kita buatin makanan seperti biasa sebagaimana kita menerima tamu. Ya, cerita-cerita usut punya usut, mereka ternyata pernah tinggal di luar negeri, pernah tinggal di Thailand kalau nggak salah. Jadi ya benar kan maksudku, seperti perkiraan sebelumnya, kemungkinan dia pernah tinggal di luar negeri. Jadi dia eh, untuk dan orang asing itu nggak begitu kaku, nggak begitu canggung gitu. Apalagi dia pernah tinggal di Thailand gitu, yang menurutku culture-nya hampir sama lah dengan orang Indonesia atau Asia Tenggara pada umumnya gitu, yang mudah bergaul, murah senyum, dan nggak sekaku orang Jepang. Setelah mereka berkunjung ke apartemen kami yang baru, kecurigaan aku terhadap si Emi dan suaminya pun mulai luntur. Dan ternyata benar, positif thinkingku benar, bahwa mereka adalah orang Jepang yang pernah tinggal di luar negeri. Dan, aku anggap biasa aja ya, anggap mereka teman, dan tanpa ada intensi atau niatan buruk apapun dari mereka terhadap kami. Sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba si Emi ini ngirim chat, ngirim message ke istriku via line, dan aneh banget itu lainnya. Istilahnya itu tentang surga, neraka, ya itulah yang intinya isi materinya tentang suatu agama tertentu gitu. Dan dari situlah istriku menunjukkan message tersebut ke aku. Dan kita saling berpandangan, hah? Ternyata mereka adalah misionaris. Misionaris dan kemungkinan dari sekte itu ya, sekte ketok pintu. Dari sejak saat itu, istriku sudah nggak mau balas dia lagi. Memblokir sih enggak ya, cuma udah dicuekin aja gitu. Nggak ngebalas apapun. Dan si Emi ini setelah itu masih message, ngirim chat ke istri aku, walaupun dia cuma tanya-tanya kabar, tapi beneran aku dan istriku sudah nggak menanggapi dia lagi. Hingga akhirnya kami pulang ke Indonesia, kayaknya dia masih ngirim message via line ke istriku, tapi ya udah gitu, kami udah nggak tanggapin lagi ya. Apapun apapun yang dia omong udah nggak ditanggapin lagi, walaupun dia cuma nanya kabar atau semacamnya. Dan karena udah nggak kami tanggapin lagi, akhirnya dia pun nggak ngechat istriku lagi. Nggak nyangka ya ternyata, yang tadinya aku curiga, kecurigaanku hilang, ternyata kecurigaanku itu bener.